Terus ada ibu-ibu satu tuh, dia duluan. Nah itu ibu-ibu turun sendiri tuh. Turun Masa sendiri. dapat. Nah iya, gue juga kirain gue itu ibu-ibu mau ngecamp di sekitaran puncak situ atau gimana, gue nggak tahu lah. Setelah dapat ada kilat petir, der. Halo, selamat datang kembali kami dari podcast Kampus Fakta. Dan bersama saya hari ini adalah Digidau, Ridwan, Alif, Samir. Nah, balik lagi nih di podcast ini. Kali ini podcast kita udah nggak ngetek-ngetek ulang nih. Iya kan, Man? Iya, parah. Daripada kita ngetek ulang kan. Udah mana rekamannya dari beda-beda tempat kan. Delay-delay. Buat pendengar kita nih, sebenarnya kita lagi ngeteknya di jauh-jauhan. Asli, beda-beda tempat. Oh iya, Wan. Pas banget nih, kita lagi berempat gini. Apa nih yang pengen diomongin nih di podcast kali ini? Gue punya pertanyaan nih sama lu. Lu tahu berita yang di Gunung Bromo kebakaran enggak sih? Tahu gue itu. Yang nuntut balik itu kan? Itu sebenarnya gara-gara apa sih, Wan? Kebakarannya? Itu gara-gara apaan ya? Itu ah, gara-gara Ini gara-gara prewed itu. prewed. Lah, kok bisa sampai kebakaran gitu? Beritanya itu udah lama, itu udah basi banget anjir. Itunya orangnya tolol. Lah, kok bisa sampai kebakaran gitu gara-garanya dia prewed kan cuman foto-foto doang. Kok bisa sampai kebakaran? Gue infonya ketinggalan. Gue niatnya pengen ke sono sini. Lah, itu udah lama banget beritanya. Lip. Nih, Lip, Wan, Daw. Gue punya berita baru nih dari Detik Jateng. Gunung Lawu terbakar. Boiem pemilik warung di puncak emoh dievakuasi. Nah, tuh. Udah tahu belum berita yang baru ini? Nah, itu gue juga baru baca tuh tadi. Tapi, nih Lip, gue juga ada berita baru juga nih. Bukan berita baru sih. Berita sambungan dari yang Bromo itu. Nah, ini gue bacanya dari liputan6.com nih. Katanya kerugiannya sampai 8,3 miliar. Buset deh. Parah banget kan. Semoga berita yang dibacain Samir tadi nggak bikin kerugian yang sama kayak di Bromo ini sih. Emang yang di Lau kebakarannya gara-gara apa anda? Ada yang tahu kagak? Ya sementara sih belum ada info ya kebakarannya gara-gara apa. Nah mungkin kalau menurut gue sih dari puntung rokok pendaki atau dari tapi gini guys, gue punya 5 fakta kebakaran Gunung Lau nih. Gue ngutipnya dari Detik News nih. Nah, yang pertama itu awal mula kebakaran Gunung Lau. Gunung Lau mengalami kebakaran sejak Jumat 29 September 2023. Titik api muncul di Resort Pemangkuan Hutan RPH Manyul dan Campurjo, Kecamatan Jogorogo. Wilayah tersebut merupakan kawasan Gunung Gede area Gunung Lau sisi utara Ngawi. Hingga kini tim relawan masih berupaya melakukan pemadaman. Itu sih tanggal 29 ya. Nah, yang fakta keduanya ini api meluas hingga 35 hektar. Wah, lumayan besar juga ya. Nah, yang ketiga, kebakaran merembet ke Magetan hingga Karanganyar. Terus kemudian, keempat ini ada, wah, pasti udah pada tahu nih di kalangan pendaki nih. Di laut tuh ada warung legendaris. Warung Boyem diisukan terbakar. Kemudian yang kelima, kondisi Boyem baik saja. Nah, itu 5 fakta dari kebakaran Gunung Lau, guys. Lu ngomongin keempat yang apa dah tadi? Belum kelar lu yang keempat. Woi, Keempat udah tadi gue ngomong Mali. apaan sih Mir? Jelas mulai lo kan lu over. Nih, BTW nih ngomongin soal gunung nih ya. Nah, itu soal kejadian Gunung Lawu, kita turut berkacita ya. Semoga nggak terjadi ada korban. Nggak terjadi ada korban dong. Nggak memakan korban jiwa. Nggak ada korban jiwa. Thank you, wow. Nah, aja makan ini kan lagi ngomongin Lau nih. Lu pada udah pada naik Gunung Lau belum sih? Kalau gue sih belum. Kalau gue sih belum. Gak usah ngomong dong lu. Kalau lu Wan Amali, gue sih belum. Kalau Gunung Lau Gue boleh sombong nggak kalau begitu? boleh banget. Berarti udah tahu dong jawabannya apa? Wow, udah. Gue udah. Berarti sempat ketemu Boyem ya, berarti. Nah, gue ketemu monyetnya juga, ketemu anaknya juga. Oh, lu kondangan di sana Wan? Ketemu semua keluarga. Tapi beliau itu emang baik, bener baik.
Tapi Eh, katanya Gunung Lawu itu banyak mistisnya ya. tuh katanya sebenarnya kan tergantung kita naik gunungnya. Gue sih nggak punya cerita tentang mistis-mistis di laut. Kayaknya gue sempet denger nih, si Alip punya cerita gunung nih. Coba Lip, lu jelasin deh Lip. Lu ada gak sih pengalaman menarik di gunung tuh atau hal-hal mistis yang pernah lu alami di ketika naik gunung? Dan di gunung apa tuh? Emang iya, Lip? Ceritain deh. Ada sih, cuman nggak terlalu mistis ya. Di Gunung Gede, waktu tahun 2018, kejadiannya, awal mulanya, ada sih, gua kan ceritanya juga sama lu juga, waktu gua ngajak istri gua. Nah, ada di Gunung Gede. Nah, kan sama lu juga, Mir, Wan. Kejadiannya kan 2018 kalau nggak salah dah, yang waktu gua ngajak istri gua. Nah iya tuh pas lempengan dia ngajak istrinya. Coba lu jelasin dah, Tulip, biar sedikit tahu dia. Pendengar kita nih. Oh iya Daw, gue belum cerita ke lu ya sama ke pendengar nih. Iya belum. Lalu itu lu berangkatnya rame-rame ya berapa orang? Rame-rame sih, gue bareng si Ridwan sama Samir juga, sama si Amang, Dinda, Upit, gua, nah sama istri gua. Oh ya berarti emang rame-rame dah tuh ya berangkatnya. Nah iya berangkatnya ramean. Cuma nih si Ridwan sama si Samir awal mulanya nggak mau ngajak gua, dia nggak ngasih tahu kalau dia mau naik gunung. Pas hari H, pas pulang kuliah, dia ngabarin, lu mau ikut gak Lip ke Gunung Gede? Kapan? Sekarang. Ah sekarang. Nah gue belum ada persiapan, tapi gue kan ada alat-alat gunung juga. Nah gue pengen ikut tuh. Gue telepon istri gue lah. Nah kebetulan dia mau. Gue juga pengen ngebuktiin kalau naik gunung tuh bukan cuma main-main atau senang-senang. Gue telepon lah dia. Nah ternyata istri gue mau. Gue ngomong tuh sama si Ridwan sama si Samir. Istri gue mau nih. Gimana? Deal? Oke berangkat. Setelah pulang kuliah, kita prepare nih. Prepare habis pulang kuliah. Pokoknya gue siapin alat gue. Samir sama si Ridwan pulang dulu nyiapin alat-alatnya juga. Nah, gue ditelepon sama si Ridwan nih, suruh nungguin temennya dia, namanya Upit. Nah, si Upit ini temennya Ridwan sama si Samir. Lu tungguin di depan warkop. Nah, kebetulan rumah gue deket deket warkop daerah Grogol lah. Ada teman gue mau ke situ. Nah, kan kebetulan titik kumpulnya itu di rumah gue. Oh, jadi berangkatnya rame-rame tuh dari situ. Nah, iya rame-rame. Singkat cerita, sampailah kita di base camp Gunung Gede, daerah Cibodas. Si Samir nih sama si Ridwan nggak tahu keadaannya kalau kalau istri gue tuh lagi haid. Oh, emang kalau lagi head itu nggak boleh naik gunung ya? Apa gimana? Nggak boleh, peraturannya sih nggak boleh. Cuma gue pengen ngebuktiin aja gitu kalau sewaktu-waktu kalau gue naik gunung sama istri gue diizinin buat alasan aja. Nah, dan lu itu waktu itu nggak bilang ke bini lu, maksudnya lagi halangan atau enggak gitu? Udah, cuma gue nggak bilang ke si Ridwan sama si Samir nih kalau kalau gue bilang hari itu mungkin gue nggak dibolehin sama si Ridwan, ya kan Wan? Ya betul. Kan sebenarnya kan kalau naik gunung kan emang kondisi kita juga bersih gitu ya. Lagi yang cewek itu nggak Oh, boleh haid juga. ya nggak boleh lagi halangan dah. Dan dia tetap maksa bro. Cuman gue juga di posisi itu nggak tahu. Pas di base camp kita simaksi. Terus akhirnya ditanyain tuh ada yang haid atau enggak. Karena gue abis itu gue nanya tuh ke anak-anak. Ada yang haid enggak? Ya, ada halangan nggak? Dibilang gue tanyain ke anak-anak. Terus kata anak-anak, yang cewek gimana? Aman? Aman, aman semua. Oke, berarti kita jalan dong. Cus jalan. Ya. Tapi gue mau nanya dah. Misalkan yang cewek itu berhalangannya pas lagi di tengah trek gimana? Suruh turun apa suruh diem di situ atau gimana dah? Setahu gue sih kalau emang udah terlanjur kayak gitu, dah ya biasanya dilanjutin aja. Tapi tergantung fisik si cewek itu kuat atau enggaknya sih. Kalau emang kuat dilanjut, kalau enggak ya udah turun lagi, gitu sih Daw. Berhalangan juga bikin maksudnya ya tergantung dia mau ngelanjutin apa enggak gitu ya pas lagi di tengah trek. Nah iya, kebetulan nih pas nyampe pos 2 perut istri gue nih udah sakit. Nah si Samir nih nanyain, istri lu kenapa sih sakit? Gue bilang gitu, lu jalan duluan aja, pelan-pelan ntar gue nyusul. Sakit ngapa? Gue bilang lah sama dia, lu jangan bilang-bilang ya Mir. Apa emang? Istri gue haid. Emang kampret.
Langsung gua. Itu kondisi masih di trek pos 2 mau ke atas berarti. Nah, iya kondisinya masih di pos 2 tuh. Kebetulan juga masih jam 10-an lah, kayak masih terang lah. Itu jalur ini Andau, jalur Putri kita lewatnya ya. Oh, itu lu lewat jalur Putri itu pada waktu itu. Dan parahnya lagi, mereka tuh udah pada tahu tapi nggak bilang ke gua. Aduh, Mereka tuh maksudnya bertiga tuh. si Fir Alif iya. istrinya si Alip dapet, tapi yang lain tuh pada nggak ngasih tahu itu. Dan gua, aduh mana ini gua bawa anak-anak juga kan gitu. Terus akhirnya gimana tuh lanjutannya? Nah, gua terusin tuh istri gua pastiin nih istri gua nih kuat gak? Gue bilang gitu kan ke dia. Kalau nggak kuat, mumpung masih belum jauh nih, kita masih di pos 2, kita turun. Dia bilang, ya udah kuat tapi jalannya pelan-pelan ya. Gue tanya lagi, kuat gak? Kuat. Apa mau turun aja di sini? Enggak. Dia bilang enggak, kekeh tetap mau naik. Ya udahlah kita lanjut. Pas sampai pos 3, sakitnya makin parah, makin gak ketolong. Istirahat lah kita. Sering istirahat lama sampai Yang istirahat lu berdua sama istri lu atau satu rombongan? satu rombongan sih. Kebetulan tuh si Samir emang dia doang kan yang tahu istri gua lagi haid kan. Dia dia bilang ke si Ridwan, "Wan, break dulu, break." Apa emang? Ini gue capek, dia ngebantalin diri dia sendiri capek padahal mah enggak. Iya. Padahal mah dia tahu kalau istri lu lagi berhalangan, cuma dia nggak bilang. Iya, Nah, iya. di situ tuh gue masih positif aja tuh karena gue pikir wah mereka nih perempuan ya gitu. Gue juga baru naik bareng sama mereka, mungkin di awal-awal pendakian sering istirahat, udah oke, nggak masalah, kita istirahat nggak masalah tuh. Tapi gue di situ juga belum tahu tuh kondisinya gimana. Akhirnya udah istirahat dah tuh. Terus pas istirahat akhirnya ada yang ngasih tahu atau yang bilang gitu, lu Lip atau lu Mir atau gimana? Gue sih bilangnya kayaknya si Samir dah yang bilang ke Ridwan kalau istri si Alip tuh lagi haid. Kayak itu udah keadaan gelap dah di pos 3 mau ke 4 dah. 3 mau ke 4 keadaannya gue udah gelap sih. Jadi ya jadi pada anjir ngapa nggak bilang dari bawah sih. Gue bilang aja gini, ya kalau dari bawah gue nggak bakalan nyampe ke puncak dong. Nah, berarti istri lu juga kuat tuh nyampe atas tuh. Tapi dengan berbagai istirahat itu. Kuat nggak kuat dah. Nah, selama perjalanan tuh ada yang ini nggak, maksudnya yang nggak biasa nggak? Karena kan juga istri lu lagi berhalangan kan tuh. Apalagi itu kan kondisinya lagi di gunung kan. Sebenarnya kan normalnya naik Gunung Gede atau jalur Putri itu sebenarnya kan 7 jam. Nah, nggak tahu kenapa itu gue tuh naik dari jam berapa ya? Jam 6 kalau nggak salah sampai 6 sore, 6 pagi. Setengah 6-an lah. setengah enaman sampai puncaknya itu Setengah 6 sore apa setengah 6 pagi? pagi. Oh. Nah, Setengah 6 pagi sampai puncak itu sekitar jam 8 kalau nggak jam 9 kalau nggak salah dah. Iya nggak? kita ke Surya Kencana dulu, Bro. Ya di base camp Surya Kencana tuh. Normalnya itu paling jam 2 sampai, tapi gitu tuh sampai Surya Kencana itu jam 9 kalau nggak salah. Dan itu kayak udah nggak normal tuh kalau di jam 9. 9 malam maksudnya. Nah iya 9 malam dah. Oh. Buset. Nah karena Lebih berarti ya? iya, nah karena gue pertama kali naik ke Gunung Gede itu, nah menurut gue itu normal-normal aja. Gue kan nggak tahu estimasi Gunung Gede itu berapa lama ya. Iya, nah gue juga nggak googling dulu masalah Gunung Gede, haid boleh atau enggak, mistisnya kayak gimana. Ya gue sih percaya nggak percaya sih hal mistis kayak gitu. Cuman ya setelah gue rasain, aneh juga sih bawa orang haid ke Gunung Gede. Nah, hal apa tuh? Hal aneh apa selain yang emang perjalanan yang lama? Bisa aja kan emang karena kebanyakan istirahat kayak gitu kan. Selain itu mungkin apalagi yang menurut lo? Banyak dah. Jadi sepanjang trek sebelum ke Surya Kencana, abis keanehannya sih banyak setelah maghrib ya. Jadi maghrib tuh masih di Simpang Maleber. Jadi Simpang Maleber itu di sebelum ke Surya Kencana, tapi keadaannya udah gelap. Nah ada nih satu teman kita namanya Upit, cewek.
Nah si Upit ini gue udah feeling dia kayaknya tahu dah kalau istri gue dapet. Nah terus dia kayak ngeliat kiri kanan kayak orang linglung gitu, kayak ngobrol sendiri. Ini Ngobrol menurut gue sendiri. udah, nah iya ngobrol sendiri, ini anak ngobrol sama siapa? Lagi Terus nyanyi dia kali lagu pakai headset. enggak Oh enggak. Yakin enggak emang? kayak enggak sih, menurutku sih enggak, kayak baca puisi. Enggak, dia dia enggak nyanyi. Emang gue udah feeling nih anak IndiHome apa. Oh, nah. Habis itu lu tanya atau lu diemin atau gimana tuh? Upit ini. Nah kalau si Upit, si Alip ya diem aja, dia kagak ini karena memang canggung ya, karena memang awal-awal pertemanan kan, dan ketemu juga awal kali naik gunung itu juga bareng, jadi canggung, belum bilang bahwa istrinya dapet kayak gitu. Nah, nggak tahu dah tuh dia ngapain cengak-cengok kan tuh ya. Ya gue sih normal-normal aja gue. Ya, namanya di gunung kan cengak-cengok ya wajar. Jaga diri maksudnya, takut ntar ada hewan buas kayak gitu. Tapi tadi katanya Alip dia ngomong sendiri. Nah kalau kebetulan itu gue nggak ngeh ya kalau misalnya, soalnya kan kondisinya namanya udah malam, gue pun udah capek, jadi enakan kayak nyender gitu aja di carry kayak gitu. Oh. Enggak, maksud gua lu Mir, hal aneh apa yang lu rasain pada saat pendakian itu? Pada saat pendakian bareng istrinya Alip yang lagi berhalangan itu. Gue sih jujur ya, kalau misalnya dari awal pendakian gue sih nggak ngerasain apa-apa ya, cuman gue pemikiran gue ya, berhubung istrinya jadi lagi head ya, paling kendalanya adalah perjalanan agak lama, karena kan kasihannya gue kan istrinya menanggung sakit di perutnya kan. Jadi gue mewajari hal itu ketika pada akhirnya kita sampai di jam 9 malam di Surya Kencana itu. Oh, karena menurut lu juga karena emang banyak istirahatnya. Iya, banyak Tapi istirahat. sebenarnya emang udah pernah mendaki Gunung Gede itu? Kalau naik Gunung Gede udah juga sih waktu itu awal kali, tapi gue lewatnya bukan lewat jalur Putri, lewatnya jalur Cibodas malah. Oh, yang lewat Kandang Barak itu. Betul. Oh, makanya lu itu berarti lu pertama kali lewat lewat jalur itu. Jalur Putri. Iya betul, gue pertama kali, jadi ya gue juga nggak tahu estimasinya berapa lama ya, cuman gue sering dengar sama teman-teman gue yang sering ngobrol, ya paling kisaran 8 atau 7 jam lah sampai kayak gitu. Tapi kan itu 12 jam lebih ya, dari jam setengah 6 atau jam 6 lah. Nyampe jam 9. Gila. Iya lumayan ya, karena ya gue mikir itu doang, dia lagi head ya, terus sakit dan kondisinya juga rame-rame kan, kita lebih ke nyantai jalannya. Iya benar-benar. Kayak gitu. Kalau gue sih nggak ngalamin hal yang Aneh-aneh. aneh-aneh. Iya, karena gue mikirnya ya, karena gue nggak pengen pikiran gue buyar gitu aja kan, kayak harus fokus juga di perjalanan naik gunung kan. Siap. Nah, Dan berarti gue lu nggak tahu deh tuh, kalau si Ridwan gue nggak tahu deh tuh. Kalau Wan, kira-kira ada nggak sih Wan, lo ngalamin hal-hal aneh gitu ketika perjalanan ke Surya Kencana itu? Ada. Gue tuh lagi jalan gitu loh, megang carry, tangan gue cantengan. Itu gimana ya? Kenapa ya? Anjing, gue ngejokes. Gue ngejokes dong. Enggak, maksudnya kalau misalnya itu benar-benar nggak normal. Ya dari 7 jam ke 12 jam itu poinnya. Cuman gue pikir kan positifnya karena emang ya udah pendakian baru, oke kita santai. Dan ada lagi nih momen yang ketika itu benar-benar jadi horor. apa tuh? Kita sampai jam 9 malam di Surya Kencana, terus kita akhirnya nginep, dan kondisinya tuh di paginya tuh hujan deras parah. Nah makanya kenapa kita baru bisa pulang buat turun ke bawah itu sekitaran jam 4, dan sampai puncak gedenya kan kita lintas sih ke Cibodas ya, karena kita parkir motor di sana. Nah itu kita sampai di puncak gede itu sekitar jam 6 sore. Nah lanjutin Wan, cerita yang pasti jam 6 sore itu yang pas kita sampai puncak tuh Wan. Iya tuh kan udah sampai jam 6 tuh. Maghrib tuh udah mau ajan maghrib. Akhirnya gue nanya ke anak-anak, gimana nih kita pulang nggak? Pulang. Karena kebetulan pas hari itu tuh ada beberapa teman kita itu ada kesibukan di hari Seninnya. Itu kan di hari Minggu. Iya di hari Minggu. Ya udah kita turun tuh sampai di kandang badak. Sampai di kandang badak, terus ada orang nanya, "Bang,
mau turun. Itu di kandang badak tuh kalau nggak salah jam 9 juga dah. Jam 9 apa jam berapa ya? Jam 10, Wan. Jam 10 malam. Ya jam 10. Tanya sama orang, "Bang mau turun?" "Iya nih gue mau turun." Terus gue nanya sama anak-anak, "Gimana mau turun?" Turun aja. Soalnya besok gue ada sempro, kalau nggak salah ada sempro. Terus ada juga yang mau pergi ke Jogja. Kata abangnya, "Jangan deh, lu kalau mau pulang juga nanti lu bakal nyampe pagi-pagi juga karena jalan juga gelap." Gue mikir anak-anak gimana ya, apa kita bagi dua. Di situ gue mikir apa kita bagi dua, cuma gak enak kalau satu-satu. Akhirnya kita mutuskan tuh untuk turun bareng-bareng. Dan di situ tuh udah kelihatan aneh banget itu. Anehnya apa tuh? Jadi maaf ya Upit ya kalau ini di sini gue ngomongin. Dan si Upit tuh tiba-tiba nangis di tengah jalan. Mungkin karena capek kali dia makanya nangis. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa yang capek banget akhirnya nangis atau gimana. Iya, gue mikir juga capek. Tapi dia tuh ternyata punya histori tuh pendakian dia tuh luar biasa. Sampai dia tuh pernah ke Semeru, pernah ke Semeru kalau nggak salah. Makanya pas di situ capek, oke kita istirahat dulu, kita istirahat. Dan di situ dia bilang ke gue, "Bang, Bilang apa? jangan lama-lama ya bang di sini." Nah, gue feeling tuh, wah kenapa nih ini orang ya? Karena gue baru ketemu sama dia hari itu, gue baru ketemu dia pendakian pertama gue tuh. Oh, itu lu baru kenal sama dia di pendakian itu. Ya, gue berpikir kenapa nih ya? Ya udah kita jalan tuh gak lama itu. Terus tiba-tiba Upit itu meluk si Dinda dan nangis. Wah, anjir, itu suasana tuh kayak, Dindanya juga ikutan nangis tuh. iya, Dinda itu kayak nenangin, udah tenang gak apa-apa. Dan Upit itu sempat ngomong bahasa Inggris deh, kalau nggak salah sempat ngomong bahasa Inggris. Dan di situ gue nggak ngerti, tololnya gue tuh di situ nggak ngerti. Enggak, gue kira tadi Upit meluk Dinda, Dindanya nangis juga. Jadi nangisnya berdua gitu. Maksudnya salahnya Upit itu kenapa meluk Dinda gitu? Kenapa nggak meluk gue gitu? Oh, Karena si Dinda juga dapat Wan waktu di Surken. oh, oh dia berarti dapetnya pas lagi di trek. Waktu di Surken pas camp dia dapat juga. Nah, itu berarti emang dia Upit meluk Dinda tuh karena Upit juga udah tahu kalau Dinda itu dapat. Nah, mungkin atau ada hal lain. Nah, Kalau apa menurut tuh? gue, kalau menurutku sih hal lain, maksud ya gue feeling dari pas awal naik sama dia juga dia nih kayak dia bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang normal gitu. Kalau menurut gua. Anjir serem juga ya. Terus. Nah, setelah kita dari kandang badak turun, Upit meluk si Dinda tuh, ke Upit nangis, si Dinda coba tenangin. Nah, istri gue juga udah nggak kuat kan. Kirain gue tuh jam 11 jam 11 malam keadaannya setelah dari kandang badak itu bakal ketemu orang pendaki lain lah yang turun gitu. Ternyata enggak. Kita Enggak. doang bertujuh ya. Iya jadi rombongan kita aja yang turun. Iya, turun pada malam itu. Tapi Istirahat tuh ya. lu berangkatnya tuh Sabtu pagi. Berangkatnya tuh Sabtu pagi. Nyampe atas jam 9. Nyampe tempat camp Surya Kencana jam 9 malam. Habis itu nggak ngecamp langsung balik. Enggak, camp dulu tuh dari jam 9 malam kita bangun tenda, masak-masak, udah kayak biasa aja lah. Pokoknya bangun pagi tuh. Ya, Masak-masak. Pas mau balik. Pas mau balik beres-beres, tapi tenda belum dibuka tuh. Nah, itu hujan, badai di Surya Kencana tuh badai. Makanya itu yang bikin lama. Nah, mungkin jadi persiapan naik ke puncak tuh sebenarnya jam 9 pagi. Jadi ketunda, nunggu badai reda, baru kita nge-trek ke puncak tuh jam 4 sore. Buset. Oh. Ya yang tadinya mau pagi, Minggu pagi jam 9, jadi Minggu sore jam 4. Nah, iya. Nah, yang lebih bikin gua kesel di satu sisi istri gua lagi dapet. Gue nyesel juga sih ngajak dia karena dia keadaannya lagi dapet. Cuma ada sisi senangnya juga buat pembelajaran.
Jadinya lo bisa naik. Iya kalau naik gunung gampang izinnya. Oh. Iya, lu senang, tapi lu mau matiin temen kawanku. Ada lagi yang bikin mati temen kawan. Apaan tuh? Navigator kita matanya minus di depan. Itu Samir Nah, random. nah iya itu si Samir. Gue disuruh navigator di depan karena yang pernah ke Gede turun lewat Cibodas gua kan, meskipun si Dinda sama si Upi itu udah pernah, cuma dia nyuruhnya gua tuh paling depan. Padahal kondisinya udah lagi malam tuh, dan kondisi lu juga minus. Iya, ya mau gak mau kan, so pahlawan gue oke, boleh kayak gitu. Dan teman-teman rombongan kita pun mempercayai gue untuk sebagai pemimpin di depannya. Jadi ya sudah. Cuman si Ridwan sama si Halif tuh udah ini gue, apa udah ngata-ngatain gue mulu, mata lu kan minus kayak gitu. Cuman gue sosokan nangis mereka, tenang, aman, tenang. Itu lu bener-bener di depan sampai akhir turun trek. Iya, nah itu. Oke, kita ngulang lagi nih jadinya nih. Oke, jadi dari awal dari puncak itu gue udah disuruh paling depan sampai di kandang badak. Nah dari kandang badak juga pun ketika tadi si Ridwan tadi dia juga ngomong tuh pas rundingan, akhirnya gue juga paling depan. Ada lagi yang paling aneh, Mir. Gimana tuh, Lip? Nah, waktu dari puncak tuh kita ada satu ibu-ibu sendiri yang turun ke bawah. Oh iya itu tuh. Iya benar-benar. Ibu-ibu. Itu pedagang warung di Gede atau pedagang jualan di puncak apa gimana? Itu anuan, pegawai Indomaret. Oh iya, Almarhum kan ya? tapi kan setahu gue di puncak Gede ada yang jualan gorengan gitu kan? Nggak ada. Cuma dia yang nyuruh kita turun tuh penjualnya. Dia kalau dia tuh pendaki juga, cuman dia kayak solo hiking. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang. Oh, ibu-ibu itu. Nah, iya. Nah, iya nih dah, gua ada momen si Amang dia udah hampir Kenapa? mau meninggal Anjir, di pas di puncak tuh. di pertengahan puncak gara-gara bawain keril gua. Buset deh. Lah kok bawain carry lu? Nah, iya, gua waktu itu istri gua udah nggak kuat tuh pas mau ke puncak. Si Amang tahu-tahu, ya udah sini keril lu gua bawain. Dia bilang gitu kan. Taunya malah jadi senjata makan tuan. Maksudnya si Amang Nah, sendiri keberatan. nah iya, gua udah yakin gak gue ya? Ya udahlah, gue yakin aja tuh gue kasih keril gue ke si Amang itu. Nah, DP gue dibawa si Ridwan tuh. Nah, gue gendong istri gue tuh nyampe puncak. Wih, mantap. Terus lu tahu Amang sampai kecapean mau meninggal tuh karena apa lu lihatnya? Istri gue nyampe puncak, gue turun lagi tuh. Gue turun, gue ngeliat si Amang udah tiduran aja. Tiduran maksudnya istirahat gitu. Iya, iya tiduran udah bener-bener tepar. Tapi masih melek kan? Udah merem. Bang, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Puncak masih lama. Kata dia gitu. Enggak tuh. 5 menit lagi kalau kata film 5 cm. Berarti akhirnya lu nungguin Amang duduk atau berdiri dulu di situ. Baru lu bareng Gua puncak. bawa keril gua terus sama bawa depek dia si Amang jadi nggak bawa apa-apa nyampe puncak. Nah, pas sampai puncak maghrib maghrib terus ada petir tuh ingat gua. Kondisi hujan Ada atau enggak? kondisinya gerimis. Nah, di puncak tuh udah kita pakai ponco lah, yang punya ponco dikeluarin semua, kita pakai ponco. Terus ada ibu-ibu satu tuh, dia duluan. Nah, itu ibu-ibu turun sendiri tuh. Turun Pas ada Nah, iya, gue juga kirain gue itu ibu-ibu mau ngecamp di sekitaran puncak situ atau gimana, gue nggak tahu lah. Setelah ada kilat petir, jackpot enggak. Jadi kata yang pedagang di puncak, Kasep turun atuh. Iya bang, bentar dulu mau foto-foto dulu. Kita masih foto-foto tuh. Oh, udah di puncak tuh maksudnya udah disuruh turun gitu. Nah iya maghrib kita turun lah.
Si Samir lah tuh jadi navigator. Turun puncak, masuk vegetasi hutan, jalannya licin, keadaan gerimis, ada 2 cewek haid, si Dinda sama istri gua. Yang satu Upit udah lihat kiri kanan, keadaannya tuh kita nggak bawa penerangannya tuh cuma handphone, udah gitu cuma 3 handphone. Oh cuma 3 HP doang, yang lainnya udah pada lobet tuh. Nah iya, singkat cerita sampai kandang badak jam 10 malam. Aha. Di tenda pertama itu, wih bang, baru dari puncak. Iya. Nah gue tanya lah ke abang-abang itu, bang tadi lihat ibu-ibu nggak turun lewat sini? Nggak ada bang, ini terakhir nih rombongan lu turun, nggak ada siapa-siapa lagi selain itu. Nah dari situ gue udah mulai pirasat gak enak. Oh padahal tadi lu pada ngelihat ada ibu-ibu yang kayak solo hiking gitu, emang nggak Nah nggak- dia nggak bawa keril. Terus kita mau ke toilet dah. Nah di toilet ini nih ketemu yang ibu-ibu itu. bikin nggak ketemu Oh, enggak. ini ketemu Ibu-ibu. apa ya? Jadi Kita sama ibu-ibunya penjaga toilet ternyata. gua nganterin istri gua buang air kecil di toiletnya ya lumayan serem sih, keadaannya kan jam 10 malam tuh. Gua nungguin di luar, pas gua ngeliat ke kiri tuh ada cahaya merah 2 gitu. Gua pikir ini apaan, pas gua lihat dari dekat, nah ternyata itu berbulu gitu, cahaya merah gede berbulu ya, nggak tahu lah itu, pokoknya di pohon gitu. Langsung gua dobrak pintunya, gua masuk ke dalam tuh, langsung masuk ikut ke dalam toilet. Dan itu toiletnya nggak ada yang jagain. Nggak ada untungnya. Nah kebetulan gue juga nggak bawa 2.000, Terus tapi gratis sih. Nah terus di situ kita mutusin tuh mau ngecamp apa mau turun, karena si Dinda tuh mau mau pergi. kerja lah, mau Hmm. pergi. Nah si Samir ini mau sempro besoknya jam 8 pagi ya kalau nggak salah. Ya kan Mir? Iya betul, jam 8 pagi. Nah akhirnya lu semua pada memutusin untuk turun tuh di malam itu. Nah iya turun. Dari jam 10 kita turun, panjang perjalanan udah hal-hal aneh udah jadi kayak biasa aja gitu. Dari Upit nangis, Dinda tidur di trek. Jadi semuanya pada tidur di trek dengan pencahayaan 3 handphone. Nyampe lah kita di jembatan apa, Wan? Jembatan kayu. Siratul Mustaqim. Wah. Oh jembatan yang ada jalurnya macan itu ya, bukan? Itu yang sering buat foto-foto orang, pokoknya dah jembatannya. Bukan, itu Iya, shelter iya. tahu, shelter air panas. Nah iya itu yang lu Nah kalau yang di jembatan itu mah udah deket dong berarti. masih nggak tahu sih waktu itu sih, karena gua nggak tahu ya. Si Samir bilangnya deket-deket mulu, cuma nggak nyampe-nyampe. Terus Nah keadaan air habis. Nah di sepanjang perjalanan terus break. Nah anehnya tuh ada kucing. kucingnya apa tuh? Kucingnya tuh bersih banget, bagus lah. Bulunya juga lebat, warna oranye. Dia nyumin sampah lah. Nah gua masih Ridwan tuh langsung kayak tatap-tatapan, udah nggak beres nih kayaknya. Gua lanjut perjalanan. Iya, karena itu juga jauh banget dari pemukiman kan, dan Nah iya, ke bawa kucing peliharaan gitu kan. nah iya, anehnya tuh di situ. Selain itu ada lagi keanehan lain. Ada sih Apa tuh? di jembatan itu yang si Samir ditarik sama si Upit. Ditariknya apa tuh di jembatannya? Lu ditarik kan Mir? Itu pas tadi si Samir tuh jadi navigator. Udah gitu gue percaya aja lagi dari depan. Depan udah jalan-jalan tiba-tiba gue lihat tuh dari belakang dia ditarik Upit. Karena apa? Belum tahu. Oh, kayaknya ini gak ngeliat jalan, terus jembatan kan itu. Nggak mau nyebur ke jurang dong. Wah, anjir. Gila. Gue yang di belakang udah deg-degan. Kenapa nggak nyebur dia ya? Kagak, itu maksudnya Samir paling depan kagak megang HP apa gimana? Mungkin dia karena dia minus. Kagak kan, maksudnya seminus-minusnya orang kan masih ada, oh ini masih jalan nih, ada jalan nih, gitu mungkin ya. Atau gimana sih Mir? Pas pada saat itu lo ngeliatnya gimana tuh kondisinya? Nah jadi gini Daw, pas
kenapa gue ditarik. Ya gue juga awalnya ya jalan kayak gue ngeliat di depan mata ya biasa aja kayak jalur pada umumnya ngeliatnya. Nah tiba-tiba si Upi tarik gue, jangan lewat situ bang. Kaget gue. Nah itu sekali tuh wah, oh iya itu jurang ternyata. Set, padahal gue ngeliat mata gue, depan mata gue mah biasa aja. Pas perjalanan lagi pelan-pelan tiba-tiba bang awas bang kinjek. Nah dia ngomong kayak gitu ke gue. Apa ya kayak makan deh, gue juga bingung. Awas kinjek itu bang, dia terbang. Wah Itu Upit yang bilang. iya, gue langsung wah merinding gue. Ya, kalau gue mikirnya masih positif ya, mata gue minus. Wah kan kelihatan. Nah, setelah itu ada lagi hal-hal yang aneh atau yang tidak biasanya. Nah itu yang aneh banget tuh yang pas banget di jembatan ini ya, jembatan apa yang kayu. Ya, jembatan kayu nggak Jadi- betul anehnya. Jadi yang pertama kan ada yang terbang, terus yang kata si Upit nih kan dia yang tahu tuh, gue kan masih positif aja tuh, cuman gue ditarik dia di belakang gue, megangin baju gue, tarikin gue, bang awas nginjek ini, bang awas nginjek itu. Nah ya gue positif aja, oh gue dia ngerinya lobang kali ke gue. Nah tapi pas jalan ke depan lagi, bang itu dia berubah jadi daun. Iya, lu langsung diem gue. Jadi daun. Cuman gue nggak bilang ke anak-anak di belakang gue. Biar gue juga bilang sama si Upit, jangan ngomong ke anak-anak, lu ngomong ke gue aja. Ntar kalau mau cerita di bawah aja. Iya bang, kata dia gitu. Ya udah, biarin aja gue yang lu yang tahu gue aja. Kayak gitu. Gue nutupin dari bocah. Bocah yang penting yang anak-anak udah pada tuh. iya, biar anak-anak gak pada suges. Maksudnya kan ya berhubung tadi si Dinda sama istrinya si Alif lagi dapet kan, biar tenang juga. Kayak gitu. Ya. Ntar Akhirnya udah itu yang hal aneh terakhir tuh yang jadi daun. iya itu tuh yang mau dikit lagi mau nyampe pos ini. Berarti pada saat udah nyampe base camp, akhirnya lu ngomong tuh ke yang lain. Kalau tadi Upit cerita gini. Iya, kan kita akhirnya kita sampai ke ini ya, ke parkiran tuh, ke base camp ya. Nah, tapi dan gue mau kita tahu deh, itu boleh. lu pada nyampe base campnya jam berapa? Lah, nyampe base camp itu jam 5:30 pagi, bro. Oh, pas jam 5:30 pagi baru dah tuh lu ceritain apa yang dibilangin Upit ke lu. Iya, pertama si Upit tanya ke ini ya tuh, nanya ke apa sebutnya warga lokal situ lah, yang Nanya warga lokal itu yang menanyakan kayak emang beneran ada nggak sih kucing tuh di hutan sih. Pertama kan itu kan yang janggal kan. Terus si akang-akangnya juga bilang lah, ini kalian hampir aja dikatakan kategori orang-orang hilang loh, karena harusnya tuh Minggu sore kalian sudah sampai, tapi ini sekarang kalian Senin pagi nyampenya. Hampir banget kita dicari sama tim SAR Gunung Gede kayak gitu. Terus yang masalah di jembatan dia juga nanya, validasi juga tuh ke akang-akang. Jadi kata akang itu ya memang ada di situ. Ya kita habis itu udah nggak panjang lebar lah. Dan anak-anak juga akhirnya pas ketika gue nanya ke akang itu, mereka pernah dengar juga tuh. Baru tuh gue ceritain sebentar-bentar ke anak-anak bahwa tadi pas gue di depan jadi navigator tuh, gue tarik-tarik tuh karena ada hal ini, kayak gitu. Baru gue ceritain lah. Iya. Berarti emang kayak ini ya apa? Nggak sengaja ada 2 orang dari gerombolan lu yang dapet, jadi akhirnya segerombolan lu tuh merasakan hal-hal yang tidak biasa. Ya. Iya betul, asli, karena lu tahu sendiri dah di perjalanan apa kayak gitu tuh kan namanya mental, udah di tengah malam kita rombongan, kondisi makan juga sudah menipis, capek. Di situ ya gue sebagai di depan juga pun mencoba untuk menenangkan agar gak mikir yang aneh-aneh kayak gitu sih. Dan pada akhirnya gue cerita ke akang dan anak-anak juga pun denger, baru tuh ternyata anak-anak pun ada yang merasa janggal juga karena hal itu. Ya gila ya. Berarti emang maksudnya ya kalau misalkan lagi ada halangan lebih baik
jangan naik dulu, atau enggak misalkan pas lagi di trek tengah jalan, kalau misalkan berhalangannya pada saat di trek, ya kalau bisa turun, kalau misalkan ini nggak usah dipaksain gitu mungkin ya. Nah, iya. Iya tuh kan soal itu ya bener-bener coba nanti gue main klarifikasi sama si Upit nih. Ntar coba kita undang buat si Upit ya biar klarifikasi. Nah, ya coba undang tuh. Dia nih benar nih jadi obrolan benar. Mungkin di next ya, di next. Oke, biar lebih jelasnya. Nah, buat pendengar juga nih, kalau suatu saat pengen hiking atau mendaki gunung, ya saran gue sih dari pengalaman apa yang gue alamin, kalau ada pasangannya haid atau dari salah satu anggotanya haid, mendingan nggak usah dipaksain, karena itu bakal bahaya banget buat si wanita itu sendiri, juga buat lu cowok yang ngebawa. Dan pastiin peralatannya juga lengkap, atau safety-nya juga benar-benar bagus, rencanaannya, logistiknya. Nah, sebelum mendaki gunung tuh harus tahu lah gunung itu larangannya apa. Oke, teman-teman. Nah, itu cerita gua sama istri gua dan teman-teman. Mungkin di next episode kita undang Upit buat klarifikasi. Sekian dari gua Alif. Gue Digidau. Gua Samir. Gua Ridwan. Terima kasih telah mendengarkan Kampus Podcast Kampus Fakta. Kita belum ada closingan. Haha. Bye. Kita bikin aja bed. Dadah. Dadah.